Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Sukses luar biasa. Bank Mandiri. Ke depan tentu saya tumbuh bersama Anda. Yes, yes, yes. KTM Pilar. Salam hasil. Caranya Jual yang banyak, tanpa nasabah setiap hari. Lebih awal, lebih cepat, lebih banyak. Oke guys, dan tadi udah berdoa bersama, udah yel-yel juga, jadi biar lebih semangat gitu kita menjalani hari-hari ini. Beginilah orang bank ya, jadi kayak formalitasnya, formalitas apa ya namanya, kesehariannya itu harus tertata gitu di kantor ya. Pencitraan. Oke guys, jadi Sena itu kerja di Mandiri Mitra Usaha ya, dan Sena itu di bagian kredit. Nah, Sena itu di bagian kredit karyawan. Jadi untuk mikro itu ada 2 produk kredit yang dijual, yaitu produk kredit karyawan dan produk kredit usaha mikro guys. Nah, untuk di bagian Sena sendiri, mungkin kalian ada yang mau tahu gitu ya, kredit karyawan tuh bagaimana sih Sen? Jadi kredit karyawan itu adalah untuk mereka para karyawan perusahaan yang payrollnya atau penggajiannya melalui Bank Mandiri dengan catatan perusahaan dan Mandiri itu sudah memiliki relationship, atau lebih singkatnya itu atau lebih sederhananya itu sudah ada kerjasama gitu loh. Jadi kalau misalkan belum, pihak Mandiri itu datang menemui HRD untuk menjalin kerjasama ya. Jadi nanti kalau misalkan ada karyawan dari perusahaan tersebut sudah mengajukan, pas waktu proses itu HRD bersedia memberikan konfirmasi data karyawan tersebut gitu guys. Tapi kalau misalkan nanti dari karyawannya itu tidak bertanggung jawab atau kabur atau tidak membayar, itu sudah tidak menjadi tanggung jawab HRD. Oke, pokoknya kurang lebih seperti itu. Dan kemudian juga kalau untuk suku bunganya ya, suku bunga karyawan itu tergantung jangka waktu yang diambil. Jadi berbeda-beda gitu, 1 sampai 2 tahun. Terus kemudian 2 tahun ke atas itu berbeda-beda, kisaran antara 17 sampai dengan 22% efektif per tahun. Nah, terus kemudian karyawan itu juga bisa ngambil kisaran dari 10 sampai dengan 500 juta. Jadi tergantung dari gaji karyawan tersebut guys. Jadi misalkan nih, untuk di Cikarang nih kan gajinya rata-rata untuk untuk sektor 1 itu 4,8 tuh gaji pokok. Cuman belum termasuk lemburan dan segala macam gitu ya guys. Ya, ini kita bahas masalah gaji pokok aja. Jadi kalau untuk di Bank Mandiri itu perhitungannya kemampuan seorang debitur untuk mengangsur dalam setiap bulannya itu adalah 40% dari gaji. Misalkan gajinya tuh 4,8 juta maksudnya ya. 4,8 juta itu dikalikan dengan 40%, itu kisaran antara 1,9 juta, 1,9 ya, 1.920.000-an, pokoknya kisaran segitu deh. Nah, itu dapat limit berapa Sen kira-kira? Nah, kita maksimalin aja. Jadi kalau misalkan perhitungannya itu masuknya ke 1.920.000, kita maksimalin aja, itu limitnya paling dapatnya 70 juta dalam jangka waktu 5 tahun guys, atau 60 bulan, dengan catatan dia tidak memiliki fasilitas kredit di bank lain. Fasilitas kredit di bank lain itu contohnya kayak misalkan kendaraan atau rumah gitu ya. Bisa aja sih sebenarnya, dengan catatan fasilitas kredit yang lain itu dilunasi dari pencairan. Jadi nanti pas waktu dikonfirmasi dari Bank Mandiri Pusat, apakah fasilitas kredit ini mau dilunasin Pak gitu? Iya, mau dilunasin dari pencairan. Nah, itu bisa dicairkan 70 juta tadi. Tapi kalau misalkan memang itu tidak bisa dilunasin, kan ada tuh misalkan BTN atau kredit rumah gitu kan. Kalau misalkan dilunasin kan masih besar gitu limitnya. Jadi mungkin tidak mencukupi. Jadi akan menjadi pengurangan dari 1.900.000 tadi. Misalkan rumah itu angsurannya 1 juta, berarti kan sisanya hanya 900.000. Nah, nanti disesuaikan lagi dengan limit berapa yang dapat dimaksimalkan gitu guys. Tapi satu lagi, dengan catatan record di BI checkingnya itu bagus selama 6 bulan terakhir. Nah, track recordnya itu contoh misalkan gini,
kalian mempunyai fasilitas kredit di BTN atau mungkin di motor, di leasing gitu ya, tapi angsurannya tuh lancar terus, tidak pernah nunggak. Nah itu bisa di approve kalau selama 6 bulan terakhir lancar ya. Tapi kalau misalkan ada tunggakan, katakanlah meskipun sudah dibayar tunggakan, iya mbak saya itu kan gajiannya tanggal 25 tapi itu di debitnya tanggal 20 dan saya kan memang belum gajian jadi saya tidak membayar, cuma telat hari, itu tetap tidak bisa, namanya kolektibilitas 2. Nah itu tidak bisa guys. Nah kalau misalkan memang ada kondisi tertentu, misalkan pernah ngambil motor terus motornya hilang, nah itu sudah di WO atau sudah di freeze atau sudah dihapus bukukan, itu berarti nama kalian itu udah jelek gitu di BI checking. Itu tidak mau tahu ya, memang konsekuensinya seperti itu. Jadi untuk kalian benar-benar bijak lah, kalau misalkan ada insiden seperti itu ya urus ke pihak asuransi. Jadi memang sudah diklaim dan nama kalian bersih lagi di BI checking gitu guys. Itu saran Sena. Terus kemudian di mikro itu juga ada kredit usaha mikro. Jadi untuk masyarakat Indonesia, untuk yang memiliki usaha itu bisa mengajukan kredit usaha mikro. Itu juga terbagi menjadi 2, kredit usaha mikro dan kredit usaha rakyat yang dari pemerintah itu guys. Nah kredit usaha mikro itu dia itu harus punya usaha dan memiliki sertifikat sebagai agunan atau jaminannya gitu guys. Nah itu Sena kurang bisa bahas secara detail karena memang bukan bagian Sena ya. Sena kan bagiannya kredit karyawan, cuman sedikit banyak Sena tahu. Nah untuk kredit usaha mikro itu suku bunganya antara 1,2 sampai dengan 1,4 guys. Nah kalau untuk KUR itu murah banget. Itu kan memang program dari pemerintah ya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang memiliki usaha mikro atau menengah ke bawah. Itu tuh bunganya hanya 6% efektif per tahun. Apabila dikalkulasi dalam setiap bulannya itu cuma kena 0,26% guys. Nah tetapi usahanya itu harus kayak usaha unggulan. Contohnya apa sih Sen? Kayak kontrakan, terus kelontong, pakaian jadi, makanan, terus apalagi ya, bengkel, peternakan, ya semacam itulah guys ya. Nah kalau misalkan memang kriteria usahanya tidak masuk ke kategori yang diminta sama KUR, artinya itu nanti masuknya ke usaha mikro yang tadi, yang suku bunganya 1,2 sampai dengan 1,4% tadi guys. Cuman KUR ini hanya diperuntukkan untuk 1 kali seumur hidup. Jadi kalau misalkan kalian udah pernah dapat KUR, itu tidak akan pernah bisa lagi dapat. Nah kalau misalkan emang dari KUR mau top up itu nanti jatuhnya ke bunga KUM, tapi bunganya yang ex KUR ini lebih murah juga, jadi 0,75, dari 0,26 menjadi 0,75 guys. Jadi untuk kalian, untuk menghindari penyalahgunaan gitu, kalau mau memutuskan pinjam uang ke bank, dana atau modal ke bank itu harus benar-benar peruntukannya guys. Jadi nanti kalian tetap bisa ngangsur secara lancar, jadi BI checking kalian itu akan tetap bersih. Itu karena kalau BI checkingnya sudah jelek, kalian mau berurusan dengan bank itu susah gitu guys. Ini saran dari Sena aja ya, cuman ya intinya emang bijak-bijak lah. Kalau kalian emang lebih memilih tidak berhutang, bagus, itu bagus banget ya. Nah ini kan berhubung lagi pandemi guys, jadi Sena itu kan dari bagian kredit karyawan gitu ya. Pandemi banyak karyawan yang memang dirumahkan atau gajinya dipotong. Nah itu Sena tidak boleh memproses mereka dulu, memproses pengajuan mereka. Jadi Sena itu harus memproses pengajuan kurkum juga, dan ini Sena bingung gimana caranya ya. Karena Sena kan emang bukan bagiannya, jadi harus benar-benar belajar gitu guys ya. Gak apa-apa lah, namanya juga pengalaman. Nanti akan Sena share juga gimana sih susahnya Sen. Nanti temenin Sena gitu ya. Sena akan nge-share beberapa video mungkin nanti kalau misalkan Sena pas lagi nawarin, atau mungkin pas Sena lagi proses. Mudah-mudahan juga keadaannya semakin membaik ya. Dari pandemi ini kita mendapatkan banyak hikmahnya. Mudah-mudahan nanti yang karyawan PT-PT yang Sena kelola itu lekas membaik, jadi Sena bisa langsung stay di kantor untuk telepon, Pak bagaimana untuk pengajuannya, mau dilanjut atau tidak, Pak bagaimana ini mau ditop up atau tidak. Jadi sebenarnya kredit karyawan itu bagiannya lebih enak sih daripada mereka yang kerja di lapangan kayak yang untuk kredit usaha gitu guys. Sama-sama di lapangan, cuman kalau untuk kredit karyawan itu cenderung ke lebih santai, lebih banyak yang stay di kantor. Paling kalau misalkan kunjungan ketemu HRD gitu aja sih guys ya.
Oh, gitu aja sih cukup. Dan kali ini Sena barengan sama Om Redo, Mas Vicky Redo. Jadi dia tuh analis guys. Jadi dia bagian penginputan data untuk pengajuan kredit usaha. Jadi yang udah ngajuin, yang udah disurvey itu langsung diinput sama dia, terus kemudian dikalkulasi dan bla 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 segala macam. Udah deh, tinggal nunggu pencairan, nasabahnya datang, tanda tangan pencairan, cair dananya. Ya semudah itu sih guys. Cuman memang di sini yang paling diutamakan adalah track record di BI checkingnya. Jadi untuk kalian yang mau berurusan dengan bank, hati-hati dan benar-benar harus bijak. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya guys ya. Video Sena kali ini kayaknya cuma ini ya yang bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan yang belum subscribe tolong di subscribe ya, biar Sena itu lebih semangat bikin videonya. Jangan lupa nyalain juga tombol loncengnya biar nanti kalau misalkan Sena upload video kalian dapat notifikasinya. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.